Halo semua, kita ketemu lagi pada materi tentang gerak parabola dan pada video ini saya akan membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan gerak parabola yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Bagi kalian yang belum menonton pembahasan materi tersebut, silahkan klik pada notifikasi yang ada di pojok kanan atas video ini, itu adalah materinya. Oke, sekarang kita masuk pembahasan soal. Ini soal yang pertama. Jadi katanya sebuah peluru diarahkan dengan sudut 37 derajat terhadap arah mendatar. Berarti dari soal ini kita ketahui bahwa sudut elevasinya atau alfanya adalah 37 derajat. Kemudian ditembakkan dengan laju awal atau kecepatan awal, berarti V0-nya itu adalah 50 meter per sekon. Hitunglah kecepatan peluru tepat pada saat tepat pada saat detik kedua. Oke, berarti yang pertama ditanyakan adalah berapa kecepatan peluru, P peluru, saat detik kedua. Oke. Kemudian dan posisi koordinat peluru pada saat waktu tersebut. Nah, kemudian yang kedua ditanya ini adalah posisi, ya. Posisi saat detik kedua. Nah, posisi yang dimaksud adalah di sini berapa nilai X dan berapa nilai Y. Karena posisi itu kan X, Y pada suatu koordinat kartesius. Oke, di sini kita mulai mencoba menjawab soal yang pertama. Yang ditanya kecepatan ya, jadi V saat 2 detik. Nah, perlu diketahui tadi bahwa kecepatan benda ketika bergerak parabola itu kan ada V0-nya 50 meter per sekon. Nah, di sini ditanya kecepatan. Ini kecepatan saat apa? Kecepatan pada sumbu apa? Pada sumbu X atau pada sumbu Y? Kan tentu kalian bertanya seperti itu. Karena kalau kecepatan pada sumbu X itu tetap yaitu V0 cos alpha, dan kecepatan pada sumbu Y itu ada rumusnya sendiri yang pakai rumus GLBB. Nah, kalau dia bilang cuma kecepatan saja, berarti yang diminta ini adalah saat 2 detik, berapa kecepatan gabungannya. Jadi sebenarnya V ini adalah gabungan dari kecepatan di sumbu X dan kecepatan di sumbu Y. Jadi gabungannya. Caranya adalah kita cari pakai begini, akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Seperti itu. Nah, tentunya kita harus cari dulu berapa Vx, berapa Vy saat 2 detik ini. Oke? Jadi itu yang kita akan lakukan. Nah, yang pertama kita cari Vx dulu. Vx saat 2 detik itu kan sama dengan V0x. Dan V0x itu kan rumusnya V0x itu V0 dikali cos alpha. Nah, berarti kita tinggal cari V0x, kita sudah dapat Vx-nya saat 2 detik. Karena pada dasarnya Vx tidak berubah, karena dia gerak lurus beraturan. V0x sama dengan V0-nya adalah yang ini, 50 dikali cos dari 37 derajat. Nah, di sini saya akan beritahukan bahwa cos 37 itu adalah 0,6 ya. Jadi cos 37 itu 0,6, 0,8 maksudnya. Sin 37, nah itu baru 0,6. Oke, ini perlu kalian ingat. Karena syukur-syukur soalnya dia informasikan. Kalau tidak seperti soal ini berarti kita harus ingat sendiri. Nah, berarti di sini V0x-nya adalah 50 dikali 0,8. Ini kan sama dengan 40 meter per sekon. Oke, kita sudah dapat Vx-nya. Jadi V ini sama dengan akar dari 40 kuadrat. Nah, kita tinggal cari berapa Vy saat 2 detik. Nah, untuk mencari Vy, kita perlu tahu dulu V0Y-nya berapa. Karena kan Vy sama dengan V0Y dikurang Y kali T. Gitu. Jadi dia berubah terhadap waktu. Jadi Vy itu sama dengan V0Y itu kan V0 dikali sin berapa ya? Sin 37 tadi. Sin 37 dikurang
G-nya 10, waktunya 2. Gitu. Berarti di sini adalah, ingat fenol-Y-nya kita ganti tadi pakai ini. Jadi fenol Y yang ini itu adalah fenol dikali sin 37 derajat dikurang G kali T. Ini tinggal kita operasikan saja karena sudah lengkap semua angka-angkanya. Jadi VY-nya sama dengan fenolnya adalah 50, sin 37 adalah 0,6 dikurang 10 kali 2, 20. Maka di sini 50 kali 0,6 itu 30, 30 dikurang 20. Maka VY-nya adalah 10 meter per sekon. Oke, ini VY-nya. Saat 2 detik, kecepatan di sumbu Y 10 meter per sekon. Maka di sini adalah 10 pangkat 2. Oke, jadi ini selanjutnya adalah akar dari berapa ini? 1600 tambah 100. Berarti sama dengan akar dari 1700. Atau kalau kita sederhanakan boleh, itu jadinya adalah, ini kan 100 ya. 1700 itu kan 17 kali 100. Berarti 100 itu akarnya 10, 17 tetap, berarti 10 akar 17 meter per sekon. Oke. Inilah kecepatan benda ketika bergerak 2 detik. Seperti itu. Oke. Kemudian ini pertanyaan yang pertama tadi, bagian A. Jawaban yang bagian A. Sekarang kita coba bahas yang bagian B-nya. Jadi di sini pembahasannya untuk mencari yang ini kita tidak bisa pakai rumus-rumus cepatnya itu. Tetap harus pakai rumus dasarnya dia. Nah, untuk yang B di sini kita mencari posisi ya. Mencari posisi saat 2 detik. Mencari X itu cukup mudah. Jadi X itu sama dengan V0X atau Vx dikali T. Vx-nya itu kan sama dengan V0X. Tadi sudah dapat Vx-nya adalah 40. 40 dikali T-nya adalah 2. Kan saat 2 detik. Jadi X-nya adalah 80 meter. Nah, sedangkan untuk Y, kita cari pakai rumus yang mengandung waktu, karena di sini ada waktu. Itu adalah V0 Y kali T kurang G T kuadrat bagi 2. Bagi 2 ya. Kemudian Y sama dengan V0 Y-nya tadi kita sudah cari. Ini dia, V0 Y-nya adalah 50 kali 0,6, 30 ya. 30, kemudian T-nya adalah 2 dikurang G-nya 10. Ini T kuadrat berarti 2 pangkat 2 per 2. Jadi Y sama dengan 30 kali 2, 60. Kurang 10 kali 2 pangkat 2 kan 4. 10 kali 4, 40 dibagi 2, 20. Oke. Sehingga Y itu sama dengan 60 kurang 20. Sama dengan 40. Jadi saat waktunya 2 detik, maka nilai Y-nya adalah, atau ketinggian bendanya adalah 40 meter. Nah, sehingga koordinatnya atau posisi benda saat 2 detik itu adalah X, Y. X-nya adalah 80 dan Y-nya adalah 40. Jadi 80,40. Oke, seperti itu pembahasan soal yang pertama. Sekarang kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor berikutnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan soal yang kedua. Jadi ini soal nomor 2. Katanya sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 60 derajat. Maka di sini kita dapatkan nilai alfa itu adalah 60 derajat dengan laju awal 100 meter per sekon. Berarti kecepatan awalnya adalah 100 meter per sekon. Kecepatan gravitasi 10. Tentukan waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai tanah. Oke, waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah dari posisi awal ditembakkan itu kan sama dengan berapa lama bola itu berada di udara. Jadi itu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah kembali. Kemudian yang kedua, jarak mendatar peluru. Jarak mendatar peluru ini adalah jarak mendatar
terjauhnya ketika mencapai tanah. Berarti ini adalah X maksimum. Oke. Nah, karena yang ditanyakan di soal ini termasuk yang bagian-bagian khusus yang bisa kita selesaikan menggunakan soal yang menggunakan rumus cepat, maka kita gunakan rumus cepat saja. Nah, di sini kita tadi sudah tahu bahwa T di udara, rumus cepatnya kan 2 kali V0 sin alfa per G. Berarti langsung saja 2 kali 100 kali sin 60 per G-nya 10. Berarti jadinya adalah T di udara sama dengan 2 kali 100, 200. Kemudian sin 60 itu adalah akar 3 per 2 ya, atau 1/2 akar 3. Berarti di sini saya kalikan dulu yang tidak ada akarnya. 2 kali 100, 200 bagi 10, 20. Kali akar 3 per 2. Berarti 20 kali akar 3 per 2. Ini saya bagi 20 bagi 2. Itu kan 10. Berarti berapa lama peluru tersebut ada di udara? Berarti 10 akar 3. Nah, akar 3 ini mendekati angka 1,7 ya. Berarti kalau diperkirakan berarti 10 dikali 1,7 ya sekitar 17 detik. Atau bisa kalian selesaikan sampai ini 10 akar 3 detik. Ini sudah benar. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita selesaikan yang pertanyaan berikutnya yaitu X max, jarak terjauhnya. Oke, jarak terjauh yang dicapai oleh peluru ini adalah V0 kuadrat kali sin 2 alfa per G. Gitu ya. Berarti ini sama dengan V0 kuadrat berarti 100 pangkat 2 sin 2 alfa. Sin dalam kurung alfanya kan 60 berarti 2 kali 60 ya. 2 dikali 60 dibagi dengan 10. Oke. Nah, hasilnya ini adalah 100 pangkat 2. Itu kan sama dengan 10.000 ya. Sin 120, ini kan 120 ya. Nah, perlu kalian tahu sin 120 itu sama dengan sin 60. Nilainya sama dengan sin 60. Dan nilainya tadi adalah akar 3 per 2. Sama kan ini tadi ya. Sin 60 tadi akar 3 per 2. Nah, di sini berarti dikali dengan akar 3 per 2. Akar 3 per 2 dibagi dengan 10. Oke, coret 01, coret 01. Sehingga X max-nya adalah ini berapa? 1000 ya. 1000 dikali akar 3 per 2. 1000 dikali akar 3 per 2. 1000 dibagi 2 itu kan sama dengan 500. Berarti X max-nya adalah 500 akar 3 meter. Nah, kalau mau dijabarkan lagi akar 3 itu 1,7 berarti itu kurang lebih 500 dikali 1,7 sekian meter. Nah, untuk pembahasan soal yang nomor 2 seperti ini, caranya lebih sederhana karena kita bisa gunakan rumus-rumus cepatnya. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Ini adalah soal yang terakhir pada video kali ini. Ini pertanyaannya cukup banyak, walaupun cuma satu nomor soalnya ya. Oke. Nah, di sini sebelum kita mulai menjawab pertanyaan ini, kita perlu tahu juga berapa V0x dan juga V0 Y-nya, karena ini akan dibutuhkan. Oke, dari soal ini diketahui bahwa sebuah peluru ditembakkan dengan kelajuan awal 100 meter per sekon. Berarti ini adalah nilai V0 ya. Dan sudut elevasi adalah 37 derajat. Berarti yang 37 ini adalah nilai alfanya.
Ditahu sin 37 3/5 atau 0,6, cos 37 4/5 atau 0,8. Seperti yang sudah kita bahas pada soal yang sebelumnya. Oke, kita perlu tahu dulu ini, V0 X. V0 X itu sama dengan V0 dikali cos alfa. Berarti sama dengan V0-nya adalah 100, cos alfa berarti cos 37 itu 4/5 atau tulis saja 4/5 ya. Oke, boleh. Sehingga di sini kalau kita kalikan 100 kali 4/5 itu kan sama dengan 80. Jadi V0 X itu sama dengan 80 meter per sekon. Ini V0 X. Sedangkan V0 Y itu sama dengan V0 dikali sin alfa. Berarti 100 dikali sin 37 tadi 3/5 ya. 3/5. Ini sama dengan 60 meter per sekon. Meter per sekon. Nah, kita udah dapat V0 X-nya 80, V0 Y-nya 60. Pertanyaannya adalah, berapa kecepatan peluru saat 1 detik? Oke. Perhatikan dia tidak bilang kecepatan X, kecepatan Y, kecepatan saja. Berarti prinsipnya sama kayak tadi. Jadi untuk bagian A yang ditanya adalah kecepatan saja. Maka itu berarti harus digabung. Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Saat kapan? Saat 1 detik. Oke. Berarti kita perlu cari lagi Vx dan Vy-nya ya. Oke. Jadi Vx kan tetap sama ya. Jadi di sini akar dari Vx kan tidak berubah, dia selalu 80. Berarti di sini udah tidak usah kita cari lagi. 80 kuadrat tambah. Nah, Vy yang perlu kita cari. Nah, Vy itu kan gerak lurus beraturan ya. Vy sama dengan V0 Y kurang GT. V0 Y-nya berapa tadi? 60. G-nya 10. T-nya adalah 1 detik. 10 kali 1, 10. 60 kurang 10 berarti sama dengan 50 meter per sekon. Maka di sini 50 kuadrat. Oke. Berarti akar dari 80 kuadrat itu adalah 6.400. 50 kuadrat adalah 2.500. Maka akar dari 98 ya. Oke, 8.900. Oke, ini kalau mau disederhanakan boleh. Ini kan 89 kali 100. Akar 100 itu 10. Akar 89 berarti tetap 89. Ini satuannya adalah meter per sekon. Ini adalah kecepatan total benda atau peluru itu ketika bergerak 1 detik. 10 akar 89 meter per sekon. Itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, yang B, yang diminta adalah berapa tinggi peluru saat 1 detik. Nah, ini ditanya tinggi. Tinggi itu kan Y ya. Saat 1 detik ada waktunya, berarti kita pakai yang ini. Rumus Y yang ada waktunya, V0 Y kali T dikurang G T kuadrat per 2. V0 Y-nya kita sudah dapat tadi 60. Waktunya 1, 10, 1 kuadrat per 2. Oke, ini kan 60. Dikurang 10 kali 1, ini kan 1 kuadrat 1, berarti 10. 10 bagi 2, 5. 60 kurang 5 itu sama dengan 55 meter. Maka ketinggian peluru saat bergerak 1 detik adalah berapa itu? 55 meter. Nah, kita masih bisa menjawab yang bagian C di slide ini, masih ada ruang. Jarak mendatar. Oke, jarak mendatar. Oke. Jarak mendatar berarti X. X itu rumusnya adalah Vx kali T. Di mana Vx-nya itu sudah sama dengan V0 X, itu 80. Sedangkan waktunya juga ini 1 ya. Maka di sini 1. Berarti sama dengan 80 meter. Oke.
Jadi seperti itu. Untuk soal yang bagian A, B, C, kita tidak bisa selesaikan menggunakan rumus cepat karena yang ditanya bukan saat tinggi maksimum, bukan saat jarak terjauh, tapi jarak saat bergerak 1 detik dan tinggi saat bergerak 1 detik. Seperti itu. Oke, untuk soal yang bagian D, E, F, saya akan jawab di slide berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang bagian D. Tadi yang diketahui sebelumnya itu adalah nilai V-nya 100 meter per sekon, kemudian nilai alfanya adalah 37 derajat. Oke, ini yang ditahu. Sekarang untuk bagian D, itu ditanya adalah berapa waktu mencapai tinggi maksimum. Berarti ini adalah T max ya. Ini kita bisa gunakan rumus cepatnya. Jadi T max itu adalah V0 kali sin alfa per G. V0-nya adalah 100. Sin alfa tadi kita dapat 0,6 ya, sin 37 bagi 10. Oke. Jadi ini sama dengan 100 bagi kali 0,6 itu 60 bagi 10 berarti 6. Maka T max-nya adalah 6 detik. Waktu mencapai titik tertingginya. Kemudian berikutnya adalah yang E-nya. Berapa titik tertingginya itu atau Y max-nya. Nah, ini juga bisa kita gunakan rumus cepat sebenarnya. Rumusnya adalah V0 kuadrat kali sin alfa kuadrat juga dibagi dengan 2G. Oke, V0 kuadrat itu sama dengan 100 kuadrat berarti sama dengan 10.000 dikali sin alfa kuadrat. Sin alfanya kan 0,6 ya. Jadi sin alfanya 0,6. 0,6 kuadrat itu sama dengan 0,36 dibagi dengan 2G. 2 kali 10 berarti 20. Oke, ini kan sama dengan 1000 bagi 0,36 itu kan 3600 dibagi 20. Ini coret, ini coret. 360 dibagi 2 itu 180. Berarti 180 meter. Itu adalah tinggi maksimumnya. Yang berikutnya yang bagian F yang ditanya adalah berapa lama benda itu atau peluru itu ada di udara. Berarti T di udara. Itu kan sama dengan 2 kali T max ya. T max-nya kita udah dapat 6 detik, berarti sama dengan 2 dikali 6 sama dengan 12 detik, 12 sekon. Berikutnya yang terakhir yang bagian G ditanyakan adalah berapa X max-nya. Oke, X max-nya ini adalah rumusnya V0 kuadrat dikali sin 2 alfa dibagi dengan G gitu ya. V0 kuadrat ini adalah sama kayak tadi 10.000 kan 100 kuadrat. Sin 2 alfa. Nah, ini yang bermasalah, bukan bermasalah. Kita akan ketemu sudut yang tidak istimewa, sangat-sangat tidak istimewa. Berarti sin dari 2 alfa sebenarnya bisa kita selesaikan ini. Kalau kita menggunakan rumus cepat ini berarti kita akan ketemu sudut yang tidak istimewa. Atau kita ganti saja penyelesaiannya karena akan ketemu sin 2 kali 37. Itu kita tidak tahu juga nilainya kecuali kita selesaikan dengan kalkulator. Oke, kita ganti saja penyelesaiannya pakai cara biasanya karena sudah ada juga waktu T di udaranya ya. Oke, jadi X max kita cari pakai rumus X ya, yaitu Vx dikali T, di mana T-nya adalah T di udara. Karena ini kan selama ini bergerak, maka bendanya akan mencapai jarak terjauh. Maka Vx tadi kita udah tahu rumusnya V0 dikali cos 37 atau cos alfa dikali T. Oke, ini kita tinggal selesaikan saja. V0-nya adalah
P0-nya 100, cos 37 4/5, dan waktunya adalah 12. Oke, ini jadi lebih mudah. 100 kali 4/5 itu adalah 80. 80 kali 12 itu sama dengan berapa ini? 8 kali 2, 16, 96. Oke, 960 meter. Nah, seperti itu pembahasannya untuk contoh-contoh soal tentang gerak parabola. Semoga bisa membantu kalian dalam proses pembelajaran dari rumah secara online. Oke, cukup sekian dari saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat untuk belajar, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.